Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad qudwatun nasyiin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin. Amma ba'du. Tayyib nahnu min firqati ats-tsalisata asyar. Sanuqaddimu ilaikum fil bahsi Ibnu Mu'taz. Wal'an ismahuli an uqaddima ilaikum asma al-bahithina wal bahithatil yaum Ahmad Faisal, Desir Aprilia, Ahmad Fauzi, wa Nirmalasari. Tayyib mubasyaratan nasilu ila mutakallim al-awwal ila akhuna Ahmad Faisal fa'alaihi fayatafaddal mashkura. Tayyib. سأبدأ البحث من سيرة الحياة لابن المعتز. وابن المعتز هو العالم والأديب والشاعر، وهو خليفة العباسي، واسمه الكامل هو عبد الله بن المعتز بن متوكل بن معتصم بن هارون الرشيد بن ابن مهدي بن المنصور bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib al-Hashimi. Dipanggil Ibn al-Abbas dan dilakop Ibn al-Mu'taz. Seperti yang kita tahu. Wulida fi Madinah, Baghdad. Dilahirkan di Baghdad. Qarasa hayatihi la talabul ilm wa dirasatul adab wa kitabat asy-syi'r wa nadir fi muallifat wa syi'r Ibn al-Mu'taz yajidu annahu kana adiban balighun wasi'ul fikri hasan at-tashbihi bil idafah ila annahu kana sya'iran matbu'an wa muqtadiran fi syi'rihi faqad khalatul ulama wal udaba wa tawassa'a fi ilmihi wa ma'rifatihi wa dhalla ala dhalika illa anna tuwaffa fi am 196 Hijriyah. Ibn al-Mu'taz adalah seorang ahli syair dan seorang ahli sastra, dan dia juga merupakan salah satu khalifah dinasti Abbasiyah dan dari keturunan raja yang telah disebutkan di nama panjang aslinya tersebut. Beliau menghabiskan waktu hidupnya dengan belajar adab dan menulis syair-syair yang insya Allah nanti fikirnya akan dibahas oleh pemateri setelah saya. Dan beliau lahir pada tahun 243 Hijriah dan wafat pada tahun 296. Beliau banyak sekali menghasilkan buku-buku karangan-karangan beliau, dan salah satu yang paling terkenal adalah tentang balaghah, yaitu ilmu badi' dan adab serta naqdul adabinya, yang insya Allah akan dijelaskan atau akan diterangkan oleh pemateri setelah saya. Syukron, ada kullu syai'in minni wa ufawwid ila ra'isil jalsah. Syukron. Tayyib, syukran ya Hina Ahmad Faisal. Wa nahtu ila mutakallim ats-tsaniyah ana nafsi. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mu'taz wa naqdul adabi. Wa Ibnu Mu'taz yumatsalu dhahirahu syair an-nakid. Fahuwa mimman ma rasul qaula syi'ri wa darabu bisahmin fi majalin naqdi al-adabi. Kama yattadihu bisyaklin khasin fi kitabihi tabaqat wa ma lahu min isyaratin fi kitabihil badi. Wa kana naqduhu qa'iman ala dzauqi al-arabi al-asil wa an makanatihi an-naqdiyah i'tabarahu Ibnu Rasyid. Ibnu Mu'taz dan kritik sastra. Ibnu Mu'taz ini mewakili penyair yang kritis karena beliau adalah salah satu dari mereka yang berlatih mengucapkan puisi, juga menancapkan di bidang kritik sastra, seperti yang terutama terlihat dalam bukunya At-Tabaqat dan referensinya dalam karyanya yang indah.
Juga buku dan kritiknya didasarkan pada cita rasa Arab yang otentik. Dan posisi atau kedudukan ini moneternya dianggap dan atau diakui oleh Ibnu Rashid. Tuma waqala anhu Kreskowski kana adabiyan naqidan wa firal ilmi wa saqafati daki qala basori bimaka minil jamali salimiz zauqi wal ahkami wal arai. Nah, Kreskowski juga mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang penulis dan kritikus, juga memiliki banyak pengetahuan budaya, teliti dalam hal keindahan, suara dalam rasa, penilaian, dan juga pendapat. Wa ja'alahu Toha Ibrahim mumatsilan li dhihniyatil udaba linuqadil qarni ats-tsalisi lil hijrati wa hiya ta'ifatun darsat al-adab qadimah wa haditsah wa akhadzat al-qadim anil lugawiyyin wan nahwiyyin walakinnaha uniyat bil muhdatsi asyaddu min inayatin haula'i wa hafilat bihi wa aqbalat ala tahlilin anasirihi wa ma yajidu fihi ahdan ba'da ahdin wa ma bainahu wa baina madhhabil qadim min tafawut tilka hiya ta'ifatus syu'ara wa udabai wa ulama il adab. Nah, dan Toha Ibrahim menjadikannya beliau sebagai perwakilan dari mentalitas sastra para kritikus migrasi abad ketiga, yaitu sebuah sekte yang mempelajari sastra kuno dan modern dan mengambil yang lama dari ahli bahasa dan tata bahasa. Tetapi di sini lebih mementingkan apa yang diperbarui dan melanjutkan untuk menganalisis elemen-elemennya dan apa yang ditemukan di dalamnya dari zaman ke zaman. Juga apa yang ada di antara itu serta doktrin lama tentang perbedaan, yaitu sekre penyair, penulis, dan sarjana sastra. Nah, selain itu, selain beliau juga penyair yang jago dan syairnya memiliki keindahan makna serta kesederhanaan lafaz, beliau juga salah satu karya beliau berjudul Kitab Al-Badi adalah karya pertama yang membahas tentang masalah-masalah balaghah dan badi secara terperinci, sistematis dan terstruktur dengan rapi. Yang sebelumnya sebenarnya sudah ada kitab-kitab yang membahas masalah-masalah ini, namun masih terpecah belah dan belum selengkap karya Ibnu Mu'taz. Nah, jadi Ibnu Mu'taz ini melalui karyanya yang berjudul Al-Badi pertama kali berhasil memisahkan pembahasan ilmu badi dari ilmu balaghah. Kemudian memberikan batasan-batasan juga secara terperinci sebagaimana batasan pembahasan yang sudah ada di dalam ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Di dalam karyanya ini beliau juga menjelaskan pengertian dan mustalah tentang macam-macam badi pada zamannya serta memberikan beberapa kritikan terhadap beberapa hal yang menurutnya kurang lengkap. Taib hadza minni nasilu ilmu mutakallim ats-tsalits ila akhuna Ahmad Fauzi fa alaihi fayatafaddal mashkura. طيب شكرا لرئيسة الجلسة وفي هذه الفرصة أنا سأشرح لكم النقط لكم اختصارا فقط من بحثي وبحثي أختنا Desira. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari pembahasan saya dan Desira terkait Ibnu Al-Mu'taz. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuqtah al-awwal yakni Ibnu Al-Mu'taz huwa khalifatul Abasi wa huwa syairun muhdatsun wa yunasiru sya'ral muhdats wa yunazzirulah. Ya, yang pertama, Ibnu Al-Mu'taz merupakan seorang khalifah Abbasiyah pada masanya, ya. Yang juga beliau merupakan seorang penyair yang mahir, yang jago dalam membuat syair yang lengkap, namun lafaznya simpel, tanpa mengurangi keindahan maknanya. Nah, jadi siapa saja yang melihat syairnya itu terpikat, tertarik dengan keindahan syair atau puisinya.
Thumma an-nuqtah ats-tsaniyah. Ibnul Mu'taz aidan ahlul balaghah al-basithah. Nah, selain nuqtah yang kedua ini, selain Ibnu Mu'taz sebagai khalifah sekaligus penyair, beliau juga seorang penyair yang berkecimpung dalam naqdul adabi, mengkritisi hadis. Nah, Ibnu Al-Mu'taz juga seorang ahli balaghah, yang mana pemikiran balaghah beliau ini basithah, simple ya. Nah, selain itu, beliau juga menggunakan teori serta prinsip-prinsip yang cenderung modern, pembaharuan. Nah, dalam prinsipnya ini diterapkan dalam syair-syair beliau yang tidak terlepas dari ilmu balaghah. Tsumma an-nuqtah ats-tsalitsah anna Ibnul Mu'taz huwa munsyi'un li ilmil badi' aidan. Nah, selain ahli dalam ilmu balaghah, Ibnu Al-Mu'taz juga dikatakan oleh beberapa peneliti atau ahli bahwa beliau seorang pencetus. Pencetus pertama ilmu badi'. Nah, ilmu badi' kemudian beliau mengembangkan ilmu badi' ini. Ilmu badi' ini setelah beliau wafat, Ibnu Al-Mu'taz wafat, dikembangkan oleh Qudamah bin Ja'far Al-Khatib. Nah, setelah itu banyak tokoh-tokoh yang mengembangkan disiplin ilmu tersebut nih. Seperti halnya Abu Hilal Al-Askari, Sofiyuddin Al-Hili, Ibnu Hijjah, Al-Hamawi, dan masih banyak lagi. Summa an-nuqtah ar-rabi'ah min mu'allafatihi, yakni Kitabul Badi'. Nah, di antara karya-karya atau tulisan dari Ibnu Al-Mu'taz, karya beliau ini yang paling terkenal di antaranya Kitab Al-Badi'. Nah, karya Kitab Al-Badi' ini merupakan karya pertama beliau yang membahas tentang masalah-masalah terkait ilmu balaghah dan ilmu badi secara terperinci, juga secara sistematis, struktur, dan rapih dari yang sebelumnya. Nah, sebenarnya kitab-kitab sebelumnya ini sudah rapih. Hanya saja belum selengkap karya Kitab Al-Badi ini, karangan Ibnu Al-Mu'taz. Nah, akan tetapi walaupun Ibnu Mu'taz bisa dikatakan sebagai pencetus, munsyiun dari ilmu badi, dalam mukadimah kitab beliau ini tetap tawadu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya sebelum beliau menyusun kitab tentang ilmu badi ini, sebelum Kitab Al-Badi ini, udah banyak pembahasan ilmu badi seperti yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam ayat Quran, juga para sahabat dan masyarakat Arab pada umumnya. Nah, bukan hanya itu. Dalam Kitab Al-Badi ini beliau juga menyebutkan tokoh-tokoh terdahulu yang berkecimpung dalam ilmu badi ini. Seperti contohnya Bashar, Muslim, Abu Nuwas, Abu Tamam, dan masih banyak lagi. Summa an-nuqtah al-akhirah, yakni an-nuqtah al-khamisah, ya'tabarul bahith, yakni ad-doktor Jabir Asfur, anna zamana Ibnul Mu'taz ladha bima bada'it at-taqlid alladhi yuwajihu hurriyatal aqli fil ibda'. Nah, menurut seorang peneliti yang bernama Dr. Jabir Asfur, beliau berpendapat bahwasannya pada masa Ibnu Al-Mu'taz ini identik dengan prinsip taklid pada masa Khalifah Al-Mu'taz nih, dengan metode taklid. Taklid ini bukan dalam artian menjiplak atau plagiat karya orang lainnya, tapi sebagai inspirasi aja nih. Karena pada dasarnya metode Ibnu Al-Mu'taz ini kan lebih mengedepankan kebebasan ide-ide dalam berkreasi, dalam mengkreasikan sastra Arab. Nah, dan kitabah atau tulisan karya-karya Ibnu Al-Mu'taz ini erat kaitannya dengan pemikiran para ahli nahwu atau tata bahasa,
juga ahlu hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dan kelompok-kelompok lainnya. Taib rubama hakadha syarhun minni wa syukran wa ufawid ila ra'isatil jalsah. Taib, syukron li akhuna Ahmad Fauzi wa nasilu ila mutakalimah al-akhirah ukhtina Nirmala Sari fa'alaiha fatatafaddo mashkura. Aywa, syukran ya ra'isatul jalsah. Tsumma min atharihi min ibni al-Mu'taz. Ma nusyira min atharihi yani kitabul badi' nasyarahu al-mustashrak ar-Rusi al-Korotovsky di sanati alfu tamaniyah salasah wa tamanun hatta alfu wa tis'ah ihda wa khamsun fi London. Suma mawjud kitab Tabaqat Asy'ara fihi ma yarbu ala mi'ah wa thalathin tarjamah wa kadzalika kitabul adabi nasyarahu Korotovsky dzakarahu Brukloman ismul awal safha salasah sittu wa sab'un wa salasah samaniyah wa samanun. Brukloman menyebutkan dalam bukunya History of Arabic Literature bahwa yang telah dipublikasikan dari pengaruh Ibnu al-Mu'taz, yang pertama ada kitab Al-Badi', terus juga ada kitab Tabaqat Asy'ara, kitab Al-Adab, dan kitab lainnya yang tidak disebutkan di sini. Wa malam yunsyar min atharihi, yakni kitabuz Zahrawariyat, maka tibat al-Ikhwan, kitabul Jawari was Said, kitabus Saroqat, wa Asy'arul Muluk. Wa hadha min atharihi Ibnu al-Mu'taz. Aktafi minni intaha minal bayan wa a'udu ila ra'isatil jalsah. Taib, syukran li ukhtina Nirmala Sari wa hadha minna syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.